Ya, selamat pagi, sore, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau share tentang pengalaman saya menitipkan anak di Hoikuen. Kira-kira peralatan apa aja yang dibawa untuk menitipkan anak di Hoikuen? Nah, sekedar informasi, anak saya itu usianya 2 tahun, dan dia dititipkan di Hoikuen atau sekolah pembibitan itu dari jam 8.30 sampai jam 5 sore. 8.30 pagi sampai jam 5 sore, setiap hari Senin sampai hari Jumat. Nah, syaratnya itu kenapa dititipkan, karena orang tuanya dua-duanya ada kegiatan, saya kerja, istri kuliah, jadinya dititipkan di Hoikuen. Nah, yang pertama yang perlu dibawa itu adalah piyama. Piyama ini piyama musim panas, jadi piyama musim panas ini tipis ya bahannya ya, ya biar mudah menyerap keringat. Nah, kalau nanti musim dingin ini ganti lagi piyamanya. Biasanya piyamanya itu lengan panjang dan bawahnya itu celananya itu adalah celana panjang. Oke, ini satu set piyama ya, setiap hari satu set. Oke, kemudian yang kedua ada pampers. Pampersnya ini pampersnya pants ya, bukan yang biasa ya. Karena anak usia 2 tahun itu aktif bergerak, jadi kalau misalkan pakai yang bukan pants itu nanti bisa bocor. Gitu. Nah, setiap hari bawanya 2, gitu. Minimal 2 lah ya. Kemudian pakaian juga sama seperti piyama, dia satu set aja cukup, baju dan celana. Celananya juga celana pendek ya karena musim panas. Itu bajunya juga baju lengan pendek. Ini satu set untuk satu hari. Oke, kemudian habis itu ada serbet buat lap tangan. Ini satu hari 2. Kenapa 2? Karena ada makan istilahnya snack ya, sama makan siang. Makan siang 1 sama makan snack. Makan snack 1. Gitu. Jadi setiap hari bawa 2. Ini serbet buat lap tangan. Kemudian ada yang ini ada lap tangan. Lap tangan ini kalau misalkan dia main-main di luar ya, cuci tangan gitu selain jam makan. Misalkan habis main dari lapangan, dia cuci tangan pakai ini. Di luar jam makan. Kemudian ada apron. Ada apron. Apron ini ukurannya ukuran face towel ya. Ini saya beli di toko Hyakuen. Nah, ini saya buat modif sendiri ya, pakai tali. Jahit sendiri. Gitu. Apronnya juga seperti ini. Ini juga butuh 2 apron. 2 apron satu hari. Ini harus dibawa. Kemudian karena musim panas, anak-anak pada main air, ada kegiatan main air. Ini kita perlu bawa towel. Towelnya ukuran hand towel aja, face towel aja ya. Gini kecil. Face towel. Kemudian ada celana renang. Ya, celana dalam biasa sih, celana renang. Kemudian setiap hari Senin itu bawa futong. Futong itu kita lihat ya, futong. Nah, futongnya itu kecil. Ya buat anak-anak ya, cukup sekitar 1 meteran ya. 1 meter atau 1,5 meter. Nah, futongnya ini kan defaultnya itu adalah kalau kita beli futong di sini adalah defaultnya selimutnya dapat futong dapat selimut. Nah, selimutnya ini buat selimut musim panas. Ini nggak perlu dibawa kalau selimutnya ini untuk musim dingin. Kalau musim panas ini nggak perlu dibawa karena nanti anak tidurnya kepanasan. Oke, jadi sebagai penggantinya pakai ini buah towel, buat bed towel ya, handuk biasa buat mandi. Gitu. Jadi dia lebih tipis dan menyerap keringat. Kemudian kan biasanya juga kalau misalkan beli futong itu dapat bantal juga. Nah, bantalnya ini nggak boleh dipakai karena untuk anak-anak tidak diajarkan di sini pakai bantal. Itu jadi nggak perlu dibawa bantalnya. Jadi yang perlu dibawa ini adalah ya futong, futong sama ini, sama handuk buat selimutnya. Oke, kemudian kita lihat. Nah, ini ada notebook. Notebook ini setiap hari juga harus diberisikan tentang catatan-catatan ya. Catatan-catatan dari gurunya, ada dari senseinya. Ini apa aja yang dilakukan. Kebetulan karena kami tidak bisa bahasa Jepang, nggak terlalu ya. Jadi kita minta senseinya itu atau gurunya itu menuliskan dalam bahasa hiragana dan
Romanji juga. Jadi nanti tinggal ditranslate. Ini setiap hari ya ada laporannya. Biasanya defaultnya itu adalah jam tidurnya kemarin dari jam berapa sampai jam berapa, terus udah makan belum, udah sarapan atau belum, kemudian kalau pagi udah BAB apa belum, gitu aja sih. Gitu. Misalkan nanti si senseinya setiap hari ngasih masukan atau mau ngasih ngapain aja sih kegiatan si anak di sekolah. Jadi nanti kita balas nih. Misalnya jadi ya surat menyurat lah tiap hari. Gitu. Jadi komunikasi kita dengan si senseinya tuh tiap hari lewat buku ini. Gitu. Jadi kita jawab. Senseinya ngasih ini kita jawab gitu ya. Hari ya minimal ya arigatou gozaimasu bla bla bla. Kemudian karena anak kami muslim jadinya ini ada menu bento ya. Jadi sebenarnya bento itu sudah disiapkan dari sekolah. Bento atau makan siang itu sudah disiapkan dari sekolah, tapi karena kita orang Islam Muslim, jadi kita nggak makan makanan yang ada babinya dan sake sih. Jadinya ini kita dikasih menu 1 bulan. Menu 1 bulan tuh seperti ini. Nah ini yang biru-biru ini artinya kita harus bawa bento sendiri, karena nggak mungkin mereka itu nggak mungkin mengcustom satu persatu anak gitu. Jadi mereka masak sekaligus saja banyak gitu. Jadinya ini kita harus bawa sendiri bentonya. Ini artinya mengandung daging babi ya, atau daging-daging yang ya kita kemarin tuh mintanya adalah yang berhubungan dengan daging selain ikan itu kita bawa makanan dari rumah gitu, termasuk daging ayam, daging sapi itu kita masak sendiri dari rumah, karena kalau sapi dan ayam itu kan cara motongnya ya, tapi kalau ikan kan nggak masalah gitu. Jadi ini banyak banget nih. Ini yang biru ini artinya setiap hari, ini apa nih, hari Jumat, yang hari kedua ini hari ini hari Kamis, ini hari Jumat nggak perlu bawa, yang hari Jumat bawa. Sabtu karena kita nggak menitipkan anak dari Sabtu ya nggak perlu diperhatikan. Ini hari Senin ini suruh bawa lagi gitu, dan seterusnya. Pokoknya yang biru-biru ini artinya adalah kita suruh bawa bento. Ini selama 1 bulan full ya dikasih jadwalnya. Ini untuk jadwal bulan berikutnya ada nih. Ini untuk bulan Agustus ya. Ini bulan Agustus sudah dapat jadwalnya. Hampir tiap hari bawa bento. Ya, oke. Jadi nanti dimasukin ke dalam ini. Dan bentonya tuh ditaruh di sini tempat bentonya. Ya. Nanti kasih ke senseinya. Jadi kotak bentonya itu kotak bentonya seperti ini aja, cukup kecil. Gak usah yang gede-gede. Kecil seperti ini, dikaretin nggak apa. Oh iya, untuk masalah bento itu hanya bawa lauknya aja, nasinya nanti dari mereka, dari sekolah. Jadi lumayan banyak juga yang dibawa gitu. Dan setiap hari Jumat futongnya ini dibawa pulang lagi ke rumah gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share untuk peralatan yang dibawa untuk anak ke Hoikuen. Semoga bisa menambah pengetahuan buat rekan-rekan sekalian yang ingin menitipkan anaknya di Hoikuen. Oke, mata nih.